kelompok aja dong, seperti itu. Ya, murtad itu menjadi istilah ketika ada klaim-klaim kan. Ada kelompok ini kebenaran. Lu keluar dari kelompok kita, lu murtad gitu. Iya. Ya klaim-klaim kalau dari sisi perspektif ketuhanan itu tadi yang universal, kan nggak butuh klaim. Kalaupun mau pakai ada istilah murtad pun di situ, ketika saya melanggar komitmen saya yang luhur pada keberadaan Tuhan, ya saya murtad gitu. Oh iya, oke Bang. Kalau bicara kewajiban ya, apakah kewajiban ibadah formal ya seperti sholat, puasa, dan sebagainya, itu apakah alat atau tujuan? Ya sebenarnya dari sudut pandang itu kan dia itu adalah metode kan? Metode. Cuman kan ada begini juga nih keliaran pikiran. Perahu ini adalah alat saya untuk menuju tujuan. Iya. Kalau saya udah sampai ke pulau sana, ngapain saya gendong-gendong lagi perahunya, iya, kan betul, gitu kan betul, gitu. Betul. Pertanyaannya tujuan itu kan berarti tauhid kan. Tauhid itu menyatu lah, udah ketuhanan udah dominan dia. Terus saya enggak perlu lagi dong metodenya. Udah ke ketuhanan. Ya memang kalau udah ke ketuhanan kan you bukan hamba lagi kan gitu. Untuk menjadi tauhid itu ada rasanya gak sih? Pengalamannya seperti apa? Rasanya seperti apa? Oh, saya sudah mencapai di fase tauhid gitu, Bang. Sebetulnya secara prinsip kita tidak pernah terpisah dari keberadaan Tuhan. Oke. Sebenarnya. Cuman kenapa kita merasa terpisah? Lagi-lagi pikiran. Itulah cerita dunia sebenarnya. Analogikanlah ketuhanan itu adalah lautan. Di laut itu, ini sebetulnya analogi yang kurang pas. Ada air yang dimasukin botol. Dia ada di laut. Karena dibatasi oleh botol, dia terpisah dari laut. Merasa terpisah. Ada botolnya di dalam laut. Di dalam laut. Botol inilah kayak keterbatas, ya di tubuh, pikiran, gue, ego. Ketika itu sudah diperiksa, itu sebetulnya tidak ada, hanya ilusi. Oh, aku itu ternyata tetap air kok. Sadar bahwa aku tetap air, itu yang disebut tauhid. Tapi kan kenyataannya kan kita membutuhkan, bukan. Bahkan Tuhan yang tak terbatas, ketuhan yang tak terbatas itu ingin mengalami pengalaman keterbatasan gitu. Ketika keberadaan itu mau mencicipi soto misalnya, ya perlu tubuh kan. Dari sudut pandang ini, kita sebagai manusia memang adalah manifestasi untuk mencicipi pengalaman-pengalaman terbatas itu bersama Tuhan, ketuhanan itu. Jadi untuk kita tidak pernah terpisah. Nah, tapi kalau ditanya metodenya gimana? Ya lagi-lagi perspektif penting. Saya suka kasih sederhana tuh. Yang tadi saya kan udah kasih contoh. Kita dengar suara. Kita nanya aja. Ada ini yang mendengar suara. Terus kalau kita mencintai Tuhan, bisa gak sih Pak? Bang, mencintai Tuhan tuh tanpa perantaranya itu kitab suci. Sebenarnya kembali ke diri masing-masing dalam kejujurannya. Kalau saya misalnya, saya sering memakai kitab suci, Al-Quran, puisi-puisi para suci, sutra, karena indah soalnya. Jadi saya baca itu, saya jadi
Menikmati malah, membacakan mantra, saya menikmati. Tapi kalau tidak pun nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya kalau saya ketemu orang yang dari kecil tidak beragama secara formal, saya tanya, pernah nggak punya pengalaman ajaib? Sebenarnya saya mau ceritakan ketuhanan sama dia. Wah, pernah saya lagi sakit sana sini nggak bisa sembuh. Ya dia nggak prayer kayak secara khusus, tapi kan lubuk hatinya kan, kok nggak sembuh, tahu-tahu sembuh. Begitu sembuh, apa ungkapannya apa? Oh my God, oh my God. Subhanallah, Allah Akbar. That's ketuhanan. Jadi, you nggak bisa bantah. Nggak ada ateis sejati itu, nggak ada. Gitu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada ateis? Kalau makna ateis sejati itu nggak meyakini adanya keberadaan ketuhanan. Kan yang dia tentang itu kan misalnya ketuhanan dogmatis. Tuhan yang dogmatis kan? Tuhan yang dogmatis. Sama agamanya dia itu kan? Iya. Tapi ketika misalnya dia lagi, saya suka contoh naik pesawat gitu kan, tahu-tahu turbulen, ada ketakutan. Teriak kan dia. Dia manggil apa? Oh my God, gitu. Ada apa? Apa? Nah, ya itu ketuhanan. Iya. Karena kita terbatas, ada yang tak terbatas itu. Kesadaran terhadap keberadaan yang tak terbatas itu. Dan itulah sebetulnya spiritual, itulah tujuan dari agama, ada untuk menjaga koneksi itu. Tapi kan bahwa ada orang yang beragama tidak sampai ke situ, belum sampai ke situ, jadi klaim ini satu-satunya kebenaran, itu realitas juga. Ya kalau saya menghormati aja perjalananmu. Perjalanan dia begitu, yang aku ateis begitu, yang aku agnostik begitu. Hormati aja, saling menghormati. Seru ya? Seru. Seru ya? Apakah manusia kalau berdosa itu karena melanggar hukum Tuhan atau karena dia tidak mengenal dirinya sendiri? Nah ini balik lagi kan, perspektif kita tentang dosa masing-masing orang kan sesuai dengan tingkat pemahamannya kan. Tingkat pemahamannya. Iya. Jadi kalau saya pribadi ditanya dosa itu apa, ya adalah ketika saya melanggar sesuatu yang, ya kalau untuk orang awam kan aturan ada dari Tuhan, something di luar saya. Iya. Tapi kalau orang yang sudah mulai berkesadaran kan, hukum semesta ini kalau saya langgar ya saya ada dampak dong. Betul. Hukum semesta ini kan seperti kayak aplikasinya Tuhan. Tuhan menampil sebagai hukum semesta. Ada gravitasi, alam semesta ini berputar kan, teori Big Bang gitu kan, bumi berputar pada porosnya gitu, matahari muncul. Itu kan teratur. Makanya di Yunani disebut universe, keteraturan. Sistem yang bekerja, yang mengatur itu sebenarnya kehadiran ketuhanan itu dalam bentuk sistem. Itu kalau kita langgar, sementara kita terbatas, ada akibat buat kita. Itu jadi dosa kan? Oke. Melanggar. Jadi dosanya itu karena melanggar atau tidak mengikuti hukum-hukum semesta ya? Iya, tidak selaras. Tetapi bahwa ada orang melanggar hukum. Misalnya saya melewati busway. Saya dosa nggak? Saya salah melanggar peraturan, tidak disebut dosa kan? Iya. Dosa itu kan versi agama ya? Iya, istilah dari agama sih. Istilah dari agama. Iya. Melanggar hukum alam dosa nggak? Ya pasti ada konsekuensinya. Yes, konsekuensi. Iya. Konsekuensi yang membuat kita tidak nyaman. Mau kau, ya bolehlah sebut dosa. Okay. Kalau saya tidak merasa bersalah, ya are you sure gitu loh. Saya membunuh orang, saya santai aja. Ya tanyalah dirimu. Tapi imbas kamu nggak bisa lawan. Nah, kalau kita bicara murtad nih ya, apakah murtad itu benar-benar berpindah dari Tuhan
atau justru kembali kepadanya lewat jalan tidak terduga? Ya ini murtad kan juga kalau secara umum ya yang kita kenal kan murtad itu pindah kepercayaan agama kan gitu. Murtad lo gitu kan udah jadi bahasa umum juga gitu. Jadi kalau kita udah belajar ya lebih dalam tentang jati diri, murtad itu bukan lagi isu lagi mas. Ya murtad itu adalah saya melenceng dari aturan yang sudah, kebenaran yang saya ketahui itu. Menyimpang dari situ. Menyimpang ya. Jadi disebut murtad. Oke. Saya melanggar. Nah ketika dia ada menyimpang atau melanggar, tapi kan Tuhannya tidak pindah kan sebenarnya. Ya keberadaan Tuhan kan nggak peduli dengan itu sebenarnya. Dia di atas segalanya kan. Iya. Kan pemahaman Tuhanmu yang masih terbatas. Berarti istilah murtad hanya dimiliki oleh satu kelompok aja dong, seperti itu. Ya murtad itu menjadi istilah ketika ada klaim-klaim kan. Ada kelompok ini kebenaran. Lu keluar dari kelompok kita, lu murtad gitu. Iya. Ya klaim-klaim kalau dari sisi perspektif ketuhanan itu tadi yang universal kan nggak butuh klaim. Kalaupun mau pakai ada istilah murtad pun di situ ketika saya melanggar komitmen saya yang luhur pada keberadaan Tuhan, ya saya murtad gitu. Oke. Mirip kayak dosa tadi. Kalau dosa tadi kan konsekuensi. Kadang-kadang ada yang dicap sesat lo jadinya gini-gini kan. Iya, kalau itu lagi-lagi klaim-klaim kebenaran tadi. Padahal kita semua tuh hampir tiap hari kan sesat. Maksudnya gimana? Kita itu kan di jalan suka sesat juga. Nanya ini tahu-tahu iya kan? Iya. Sesat di pemikiran. Saya sering mengalami itu. Makanya kalau di Islam pun ada ihdinas siratal mustaqim. Emang kenapa? Kan saya masih tersesat. Malah jadi satu arogansi menuduh orang sesat. Iya. Coba kalau kita bawa ke perspektif ini. Di Islam misalnya saya sholat ihdinas, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti kan saya masih menyimpang. Terus gitu. Terus sampai bisa begitu kan perspektifnya. Iya. Oke. Dan pikiran kita bingung kan itu juga disebut tersesat kan. Iya. Balik lagi kalau klaim-klaim kelompok, oh itu aliran sesat. Nah itu klaim kelompok lagi. Itu awam itu mas. Iya, awam itu. Oke, terus nggak bisa diajak ngobrol intelektual ataupun pakai akal. Padahal beragam itu kalau di Islam aja syaratnya akil balik loh. Akil balik itu akal. Akalnya balik dewasa, mature. Oke. Supaya akalnya budi. Budi itu awake. Kan sekarang populer awakening mind gitu. Iya. Awaken mind gitu. Iya. Akal budi, awake. Oh gitu tuh, oh gitu. Makanya berpikirnya mendalam. Nggak ikut-ikutan aja. Nah, kenapa banyak ajaran agama ya? Ini kita kalau bicara ya di luar sana, kenapa banyak ajaran agama itu justru gagal mengenalkan yang nama cinta dan lebih banyak bicara soal ancaman? Ya sekali lagi kan mas, tadi kan yang sudah kita bahas ketika banyak orang tidak bisa diatur. Ya. Oke, berarti itu sebagai bentuk sebagai pengendalian sosial ya? Yes, konsekuensi untuk orang-orang yang masih belum sadar, ignorant. Kalau di filsafat itu ada itu pembahasan ini Mas Leo. Ketika kita bertanya apa manusia itu, maka kita menemukan tubuh kan. Manusia ini ada unsur tubuh. Masuk lebih ke dalam, lebih halus ada unsur jiwa. Nah jiwa itu kalau di filsafat Islam ada namanya jiwa nabati. Yang menumbuhkan. Nabati kan menumbuhkan. Ada jiwa hewani, animal soul. Jiwa hewani itu kan ya kayak hewan, karakter hewan. Makan, minum, tidur, makan, minum, menikah, apa kawin, punya anak. Nah
animal soul ini ada yang ganas gitu. Ya, jiwa yang ganas, hewan yang ganas. Ada kan serigala gitu, mau menerkam orang. Ada juga jiwa hewan yang hewan ternak. Kalau hewan ganas itu namanya sabaiyah. Kalau yang ternak itu bahimiyah. Di kitab suci ada tuh di Al-Quran. Mereka lebih rendah dari binatang ternak gitu. Lebih rendah dari binatang ternak. Ternak itu apa? Binatang ternak itu hewan ternak, makan, minum, tidur. Kan manusia ada begitu kan? Ada. Nah, lalu ada namanya akal dalam diri manusia. Nah, ini mulai menimbang. Nah, natikoh namanya. Makanya Aristoteles sebut manusia itu hewanun natik, hewan yang berpikir. Nah, disinilah yang membedakan manusia itu dengan bentuk-bentuk hewan itu. Di diri kita ada soul hewan. Tanaman ada kan? Bisa kita cek kan pada diri sendiri. Nah, ketika akal ini mulai cenderung manipulatif, itu satanic soul. Licik, julid, itu kan satanic soul. Oh iya. Manipulasi. Oh, kreativitasnya itu begitu.